Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Widiata Makarna dengan NPM 2408260153. Tujuan saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas daripada remedial blok Basic Endocrine and Metabolism. Pada video presentasi kali ini, saya akan membawakan topik yaitu hipertiroid. Apa itu hipertiroid? Hipertiroid merupakan kondisi di mana peningkatan produksi maupun sekresi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid. Biasanya kondisi ini ditandai dengan peningkatan T3 atau atau triodotironin dan T4 atau tiroksin dalam jumlah besar yang disebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang kelenjar tiroid. eh, Produksi hormon tiroid yang tinggi menyebabkan kadar hormon tiroid tinggi di dalam aliran darah. Biasanya disebut dengan tiroksikosis. Hipertiroid ini dibagi menjadi dua, yaitu hipertiroid primer atau bisa kita sebut dengan tiroksikosis dengan hipertiroid dan juga hipertiroid subklinis atau biasa kita sebut dengan tiroksikosis tanpa hipertiroid. Biasanya hipertiroid primer ini ditandai dengan kadar TSH yang rendah dan peningkatan kadar hormon tiroid seperti T4 dan T3. Biasanya peningkatannya ini bisa jadi peningkatannya T4 aja atau T3 aja ataupun keduanya. Sementara hipertiroid subklinis ini biasa disebabkan oleh pelepasan hormon tiroid preformat ke aliran darah yang mengakibatkan penyerapan iodium yang rendah. Biasanya hipertiroid subklinis ini ditandai dengan kadar TSA yang rendah, tetapi kadar T4 dan T3-nya ini normal. Hipertiroid ini biasanya bisa ditegakkan diagnosanya melalui pemeriksaan fungsi tiroid, di mana pemeriksaan fungsi tiroid ini terdiri dari pemeriksaan TSH, FT4, dan FT3. Adapun etiologi dari hipertiroid ini yang pertama adalah Graves' disease, di mana Graves' disease ini merupakan penyebab terbesar atau penyebab yang paling umum yang dapat menyebabkan hipertiroid. Graves' disease ini menyebabkan hipertiroid ini bisa dari berbagai faktor, bisa dari faktor genetik ataupun faktor non-genetik. Untuk faktor genetiknya itu biasanya penyakit Graves ini akan mempengaruhi gen pengatur imun, sementara untuk non-genetiknya bisa disebabkan oleh stres psikologi, merokok, maupun hormon. Selain itu, dari Adapun penyebab dari hipertiroid ini bisa seperti toxic multinodular goiter dan solitary toxic adenoma. Biasanya ini terjadi pada lansia, di mana nodul tiroid memproduksi hormon tiroid secara berlebih karena sinyal dari TSH atau antibodi reseptor TSH. Adapun etiologi lainnya itu seperti silent thyroiditis, postpartum thyroiditis, subacute painful thyroiditis, dan kerusakan tirosit yang menyebabkan pelepasan hormon tiroid preformat ke sirkulasi darah. Selanjutnya ada faktor resiko terjadinya hipertiroid ini. Yang pertama itu ada genetik, di mana genetik ini merupakan faktor resiko yang paling umum terjadinya hipertiroid. Biasanya itu sekitar 60-80% kemungkinan hipertiroid ini dapat muncul akibat genetik. Yang kedua itu ada jenis kelamin. Biasanya hipertiroid ini lebih sering terjadi pada perempuan. Eh, Menurut penelitian, kelenjar tiroid ini mensintesis hormon tiroid digunakan untuk proses metabolisme yang kompleks seperti aktivitas seksual, sistem saraf,
otot, dan rangka. Namun, pada wanita lebih rentan dan sangat sensitif terhadap perubahan hormonal, sehingga kelebihan yodium seringkali menyebabkan komplikasi lebih besar pada wanita dibandingkan pria. Adapun kondisi khusus hipertiroid ini juga ditemukan pada kehamilan dan postpartum atau juga gangguan sistem endokrin seperti autoimun. Selanjutnya, ada pun gejala yang ditimbulkan oleh eh, penyakit hipertiroid ini. Yang pertama itu ada pembengkakan pada kelenjar tiroid. Biasanya itu dia terjadi pembengkakan di daerah regiokolum. Yang kedua itu ada ada terjadinya gangguan pada neuromuskular seperti jantung berdebar, tremor, gelisah, kelelahan, dan kesulitan dalam mengatur pola tidur. Yang kedua itu ada penurunan atau penambahan berat badan progresif. Biasanya ini dia penurunan berat badan walaupun eh, nafsu makannya itu dia meningkat. Yang kedua itu ada sesak nafas dan mudah lelah. Pada hipertiroid ini dia biasanya membuat nafas itu menjadi pendek sehingga eh, pengidap hipertiroid ini akan memunculkan gejala seperti sesak napas. Dari sesak napas itu dia akan menjadi mudah sekali lelah. Selain itu ada juga gejala seperti berkeringat yang berlebihan. Dikarenakan hipertiroid ini membuat kulit menjadi hangat dan lembab sehingga tubuh memproduksi keringat secara berlebihan. Adapun tanda gejala spesifik yang ditimbulkan dari hipertiroid ini seperti oftalmopati, tiroid dermopati, sensasi globus, disfagia atau ortoponia karena kompresi eosofagus pada nodular gondok. Dan biasanya juga nyeri leher pada kelenjar tiroid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari hipertiroid ini, di mana patofisiologinya itu berawal dari gangguan pada sistem regulasi hormon tiroid yang normalnya dikendalikan oleh hipotalamus, hipofisis, dan kelenjar tiroid. Biasanya, hipotalamus menghasilkan TRH yang kemudian merangsang hipofisis untuk mengeluarkan TSH. Lalu TSH ini akan memicu keluar kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon T3 dan T4. Saat kadar hormon T3 dan T4 meningkat, tubuh secara alami akan menurunkan produksi TRH dan TSH melalui mekanisme umpan balik negatif atau feedback negatif feedback. Namun, pada hipertiroid ini, sistem ini terganggu. Misalnya pada penyakit Graves atau Graves disease tadi, tubuh membentuk antibodi TRAB yang justru menstimulasi tiroid tanpa melalui TSH. Atau pada kasus nodul toksik, bagian dari kelenjar tiroid bisa memproduksi hormon secara mandiri tanpa kontrol dari otak. Selain itu, bisa juga karena tumor hipofisis yang menghasilkan TSH terus-menerus meskipun kadar hormon tiroid sudah tinggi. Dan pada kasus tiroiditis, peradangan menyebabkan pelepasan hormon yang sudah tersimpan di dalam tiroid. Jadi, eh, kelebihan hormon tiroid baik karena produksi berlebih, pelepasan berlebih, atau juga gangguan dari feedback atau umpan balik yang menyebabkan peningkatan metabolisme tubuh secara sistematik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi hipertiroid kali ini. Berikut ini eh, adalah berikut ini adalah referensi yang saya gunakan dalam pembuatan mind map saya pada video kali ini. Apabila apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.